kelompok 3, 5, dan kelompok 1 tentang materi desain model pembelajaran, media sumber pembelajar, dan hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Tatun Nurdiastun, dan saya Rosida. saya Christine Rusmiati. Saya Nusansia. Saya Hasna Nazifa. Saya Pina Febriani. Saya Titin Komara. Akan mencoba bersama-sama belajar tentang materi evaluasi pembelajaran, terutama evaluasi pembelajaran di Taman Kanak. Evaluasi pembelajaran di TK. Evaluasi merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Menurut Trianto, dalam bukunya pada tahun 2017, halaman 87, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian evaluasi belajar sebagai berikut. 1. Aspek akademis. 2. Aspek pemikiran. 3. Aspek keterampilan. 4. Aspek sikap. Dan 5. Aspek kebiasaan kerja. Penilaian atau evaluasi di TK merupakan usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dari hasil dan pertumbuhan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan belajar. Penilaian ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan informasi atau data secara menyeluruh yang menyangkut semua aspek kepribadian anak terhadap proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai melalui proses pembelajaran, meliputi perkembangan fisik, motorik, sosial, emosional, kognitif, moral, dan nilai agama serta seni. Prinsip-prinsip evaluasi di TK. Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi di TK adalah sebagai berikut. 1. Berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada anak. Semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran seseorang perkembangannya proses belajar anak didik. 3. Menyeluruh atau keterpaduan. Penilaian bersifat menyeluruh apabila penilaian yang digunakan telah mencakup aspek proses dan hasil pengembangannya yang secara bertahap menggambarkan perubahan perilaku. 4. Lebih meningkatkan perubahan atau perilaku. Untuk penilaian dilakukan tidak selalu paper and pencil test, tetapi lebih kepada pengamatan secara langsung terhadap aktivitas anak. 5. Berorientasi pada tujuan. Nilaian di TK berorientasi kepada kompetisi yang diarahkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. 6. Objek alamiah. Dalam melakukan penilaian, diusahakan seobjek mungkin, yaitu penilaian memperhatikan objeknya. 7. Mendidik. Hasil penilaian harus dapat digunakan
karakteristik dan manfaat evaluasi di TK. Yang pertama, memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini biasanya terjadi apabila guru melakukan penilaian yang tidak tampak terhadap diri siswanya. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap. Karena evaluasi tidak dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagai fenomena saja atau evaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan oleh guru. Yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Hasil evaluasi tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru, dan evaluasi tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Manfaat evaluasi di taman kanak-kanak. Penilaian terhadap suatu program pendidikan akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat membantu meningkatkan kualitas program maupun kegiatan belajar anak, serta program pendidikan. Bagi guru, penilaian merupakan alat bantu dalam memperbaiki pendidikan dan pembelajaran anak didiknya. Penilaian di taman kanak-kanak bermanfaat untuk mengetahui tingkat perkembangan anak yang dicapai selama proses belajar mengajar dilakukan. Apakah seluruh aspek perkembangan anak berkembang baik atau tidak, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan nasional pada umumnya. Penggunaan hasil evaluasi di taman kanak-kanak. Hasil evaluasi di taman kanak-kanak digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan mampu tidaknya anak untuk memasuki usia sekolah dasar. Yang kedua, untuk mendiagnosa atau remedial. Yang ketiga, perlu tidaknya suatu tema dalam pelajaran anak untuk diulang. Yang keempat, membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Yang terakhir, memberikan laporan kepada orang tua anak. Teknik evaluasi. Penilaian di TK dilaksanakan berdasarkan gambaran atau deskripsi pertumbuhan dan perkembangan serta untuk peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian ini terinteraksi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga guru tidak harus menggunakan instrumen khusus. Ada dua macam teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. 1. Tes. Tes buatan guru dapat dihasilkan oleh guru termasuk guru TK. Menurut Soe Martini 2000, dalam mengembangkan tes ini, guru harus memiliki secara cermat butir-butir pelaksanaan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Non-tes. Selain tes, metode penilaian yang lain adalah non-tes. Alat penilaian non-tes banyak jenisnya yang sering digunakan di TK, antara lain terdiri dari 1. Pemberian tugas. Contoh pemberian tugas: membentuk dengan tanah liat atau plastisin. 2. Percakapan. Contoh percakapan pada doa dan mengucapkan salam. 3. Observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data nilai yang dilakukan dengan merekam atau mencatat secara sistematik gejala-gejala tingkah laku yang tampak. 4. Catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. 5. Skala penilaian. Skala penilaian ada yang berbentuk bilangan, huruf, ada yang berbentuk uraian. 6. Unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut anak untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi. 7. Hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. 8.
pengembangan perangkat penilaian sendiri. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan. 9. Penggunaan instrumen atau standar penilaian dengan teknik ini biasanya ditunjukkan untuk anak memerlukan penanganan khusus. Namun teknik ini harus melibatkan orang ahli dalam bidang permasalahan khusus tersebut. Jenis evaluasi di taman kanak-kanak. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan yaitu 1. Evaluasi diagnostik, 2. Evaluasi selektif, 3. Evaluasi penempatan, 4. Evaluasi formatif, 5. Evaluasi sumatif. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran ada 5 yaitu 1. Evaluasi kontes, 2. Evaluasi input, 3. Evaluasi proses, 4. Evaluasi hasil dan produk, 5. Evaluasi outcome atau lulusan. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran, 2. Evaluasi proses pembelajaran, 3. Evaluasi hasil pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. 1. Berdasarkan objek, yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, evaluasi output. 2. Berdasarkan subjek, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Jenis dan alat penilaian di TK. Lembaran pengamatan terstruktur atau daftar pemeriksaan pengamatan guru berisi sejumlah aspek yang akan diamati dengan beberapa kategori penilaian yang dilakukan dengan materi dengan ditandai checklist sesuai dengan apa yang tampak selama pengamatan berlangsung. Lembar pengamatan terstruktur terdiri dari nama, kelompok, hari, aspek, kategori. Kategori yaitu BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Selanjutnya yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi-situasi tertentu. Catatan anekdot ini terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, hari, tanggal, dan keterangan. Catatan harian berisi catatan kegiatan harian atau kesan-kesan tentang kegiatan kelompok atau perseorangan yang dicatat pada akhir kegiatan. Kelemahannya catatan ini cenderung agak subjektif dan seringkali menangkap sebuah kesan atau suasana hati yang sekilas. Adapun formatnya yaitu kelompok, pengamatan atau guru, hari, tanggal, dan catatan. Lembar pemeriksaan kesehatan harian. Lembar pemeriksaan ini digunakan setiap pagi ketika anak-anak memasuki ruangan kelas. Guru mencatat keadaan kesehatan anak, terutama yang berhubungan dengan penyakit yang sering diderita oleh anak. Formatnya adalah nama, kondisi kesehatan, dan keterangan. Yang selanjutnya portofolio berupa koleksi sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak. Portofolio merupakan kumpulan karya anak berupa gambaran, lembar kerja anak, foto, dan rekaman kaset pembicaraan anak. Lembaran wawancara dan percakapan diperlukan untuk
pikiran, ide dari seorang anak atau sejumlah anak. Nah, gimana teman-teman? Sudah simak kan? Jadi kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran di taman kanak-kanak yaitu merupakan usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi perkembangan nilai-nilai moral dan agama, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, serta seni yang tentunya selalu memperhatikan prinsip-prinsip berpusat pada anak, berkesinambungan, menyeluruh, atau keterpaduan, lebih mementingkan proses daripada hasil, berorientasi pada tujuan, objektif, dan alamiah, mendidik, konsisten, jujur, kebermaknaan, dan kesesuaian. Demikian pemaparan materi evaluasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita, terutama kami, dapat terus belajar untuk lebih baik lagi. Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima